Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana pengadaan ASN atau aparatur sipil negara di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Akhirnya sudah keluar ya Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Dan Peraturan Menteri Pan-RB ini sudah diundangkan di tanggal 23 Juli 2024. Dan kali ini kita akan coba berikan salah satu pasal atau informasi yang ada pada Peraturan Menteri Pan-RB tersebut yang tentunya ditunggu-tunggu oleh para P3K ya, yaitu berkaitan dengan P3K bisa mendaftar sebagai CPNS gitu ya. Akhirnya terjawab di Peraturan Menteri Pan-RB tersebut bahwa seseorang yang sudah berstatus sebagai P3K bisa mendaftar sebagai CPNS tanpa perlu mengundurkan diri. Tetapi syaratnya seorang P3K tersebut harus sudah bekerja minimal 1 tahun dan mendapat persetujuan dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang gitu ya. Nanti kita akan coba lihat lebih jelas gitu ya pada Peraturan Menteri Pan-RB tersebut. Dan tentunya ada banyak hal lain yang penting berkaitan dengan pengadaan ASN di tahun 2024 ini. Nanti kita akan coba bahas kembali di kemudian hari ya. Dan menurut saya nanti juga akan kembali keluar Peraturan Menteri Pan-RB atau keputusan Menteri Pan-RB tentang pengadaan PNS dan tentang pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Kita tunggu saja ya. Tetapi kali ini kita akan coba bahas Peraturan Menteri baru yaitu nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN tahun 2024 terutama berkaitan dengan P3K bisa mendaftar sebagai PNS. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 ya, tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Jadi kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan P3K bisa mendaftar sebagai CPNS ya. Selain CPNS, P3K juga ternyata pada Peraturan Menteri Pan-RB ini bisa kembali mendaftar sebagai P3K untuk instansi atau jabatan yang lain gitu ya. Kita langsung saja menuju ke pasal 24. Ini ya, kita coba bacakan ya. Pasal 24, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Kita coba bacakan dulu pasal 23 ayat 1 ya. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut. A. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar PNS. Jadi jika seseorang P3K ingin mendaftar sebagai PNS, dia harus berusia di bawah 35 tahun ya. Kemudian B, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar. C. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. D. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. E. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi yang sudah berstatus sebagai CPNS, PNS, anggota TNI dan anggota Polri tidak bisa mendaftar lagi untuk instansi yang lain gitu ya. Mungkin ada yang ingin sudah berstatus sebagai PNS tetapi ingin mendaftar di instansi lain, itu tidak diperkenankan.
F. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. G. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. H. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. I. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. J. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Dan K. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. 2. Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi misal jabatan dokter spesialis gitu ya contohnya, itu pasti di atas 35 tahun. Kemudian misal untuk jabatan dosen yang S3 gitu, mungkin jabatannya juga bisa di atas 35 tahun untuk yang PNS. Kemudian 3, instansi pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi pelamar P3K dengan memperhatikan masa perjanjian kerja. 4. Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H ditetapkan oleh Menteri. Ini pasal 24. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi. B. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. C. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar P3K. D. Dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB, pejabat yang berwenang gitu ya. Jadi di pasal 24 huruf D ini jelas gitu ya, bahwa seseorang yang berstatus sebagai P3K, dia bisa melamar sebagai PNS atau melamar sebagai P3K lagi di instansi atau jabatan yang lain dengan persyaratan minimal bekerja selama 1 tahun dan mendapat persetujuan dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang. Jadi tidak perlu mengundurkan diri ya menurut saya. Kalau di sini tidak ada ketentuan seperti itu. Yang penting minimal 1 tahun bekerja dan mendapat persetujuan dari PPK. E. Ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf C ditetapkan oleh Menteri. Jadi nanti untuk ketentuan minimal pengalaman kerjanya itu ada lagi aturannya yang ditetapkan oleh masing-masing menteri gitu ya. Jadi misal untuk jabatan tenaga kesehatan nanti peraturan Menteri Kesehatan gitu. Jadi kita tunggu saja aturan-aturan lain yang mendasari terkait dengan pengadaan ASN di tahun 2024 ini. Jadi jelas ya, saat ini sudah terjawab bagi para P3K yang ingin mendaftar sebagai PNS atau ingin kembali mendaftar sebagai P3K untuk jabatan atau instansi yang lain, teman-teman bisa, tetapi syaratnya harus bekerja minimal 1 tahun dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita coba bahas lebih lanjut ya berkaitan dengan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.